guys, nama saya Ferdio Susi Menulang dengan NPM 2016-0023. Di sini saya akan menampilkan sebuah contoh rencana pelaksana pembelajaran yang disebut dengan RPP dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nurliani Siregar SAG MPD. Saya akan menampilkan sebuah RPP yaitu sekolah SMK swasta Teladan Medan dengan jurusan Teknik Ketenaga Listrik, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen semester 2 dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit dalam satu pertemuan. Tanda kompetensinya itu sebagai seorang Kristen harus mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan HAM berdasarkan damai sejahtera. Kompetensi dasarnya saya ambil contoh yaitu hubungan demokrasi dengan Alkitab, yaitu siswa diajak untuk mengerti dan memahami apa hubungan antara demokrasi dengan Alkitab. Metode pembelajarannya yaitu dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan pembelajarannya itu pembuka, inti, dan penutup. Adapun sumber pembelajarannya itu yang pertama Alkitab, yang kedua buku paket, yang ketiga koran ataupun majalah yang berhubungan dengan agama Kristen. Di sini saya akan menampilkan sebuah contoh proses pembelajaran berdasarkan RPP yang telah saya tampilkan tadi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Nah, Bapak akan menunjuk salah satu di antara kalian yang akan memimpin kita dalam berdoa dan bernyanyi sebelum proses pembelajaran dimulai. Kan kita telah bernyanyi dan berdoa. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak akan memanggil satu persatu nama kalian. Jawab hadir ya jika kalian hadir. Kita telah selesai mengisi absen. Sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Adapun pelajaran kita yaitu mengenai apa hubungan Alkitab dengan demokrasi. Adapun tahap pembelajaran kita saat ini, nanti Bapak akan menjelaskan materi yang Bapak sampaikan, lalu nanti anak-anak akan Bapak bagi kelompok. Nah, dalam kelompok ini nanti satu perwakilan tiap kelompok akan menyampaikan materinya dan kelompok lain harus memberikan sebuah respon, bisa berupa saran ataupun berupa pertanyaan. Nah, nanti di akhirnya Bapak akan buat sebuah kesimpulan dari materi yang kita pelajari satu hari ini. Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi dan apa hubungan demokrasi dengan Alkitab. Yang pertama, apa pengertian demokrasi? Demokrasi sendiri adalah sebuah hak yang diberikan negara kepada warga negara bahwa setiap orang atau setiap masyarakat atau setiap warga negara berhak dalam mengambil keputusan. Contohnya saja keputusan dalam memilih kepala negara. Di sana warga negara berhak dalam memilih kepala negaranya. Kemudian apa pengertian dan apa hubungan Alkitab dengan demokrasi? Dalam Alkitab sendiri terdapat satu ayat mengenai demokrasi, yaitu dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Dalam ayat ini Tuhan memberikan sebuah kebebasan dan hak kepada jemaat dalam mengambil keputusan. Namun keputusannya itu harus berdasarkan cinta kasih kepada sesamanya. Dalam kelas ini terdapat 30 siswa. Bapak akan bagi siswa menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Adapun tugas masing-masing kelompok yaitu masing-masing kelompok harus mencari satu ayat Alkitab mengenai demokrasi. Nah, waktu yang Bapak kasih yaitu 30 menit pada saat mengerjakannya. Karena
masing-masing kelompok telah selesai mengerjakan tugasnya, maka perwakilan masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya. Dan bagi kelompok lain harus memberikan tanggapan berupa pertanyaan ataupun saran. Masing-masing kelompok telah selesai memaparkan diskusinya. Maka kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa demokrasi adalah kebebasan rakyat dalam mengambil keputusan. Dalam kekristenan, kita sebagai warga gereja diberi hak dalam berdemokrasi. Contohnya, ayat yang dipaparkan oleh salah satu kelompok, yaitu di dalam Nehemia 2 ayat 17. Di sana ada kebebasan bangsa Israel dalam mengambil keputusan, yaitu mendirikan Yerusalem. Dan masih banyak ayat lain yang telah dipaparkan kelompok-kelompok lain. Jadi, kita sebagai warga negara dan warga gereja berhak dalam berdemokrasi. Masing kelompok telah selesai memaparkan hasil materinya. Jadi Bapak akan berikan nilai pada masing-masing kelompok. Kelompok 1 Bapak beri nilai 70, kelompok 2 Bapak beri nilai 75, kelompok 3 Bapak beri nilai 70, kelompok 4 Bapak beri nilai 80, kelompok 5 Bapak beri nilai 85, dan kelompok 6 Bapak beri nilai 80. Untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, maka Bapak silahkan kepada salah satu siswa untuk memimpin doa. Sekian mata pelajaran kita hari ini. Bapak berharap minggu depan anak-anak harus lebih aktif lagi dalam belajar. Terima kasih.